Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal ali ma'sahbi wa tubbahi bila amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, para tuan-tuan guru, bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, Al-Habib Faiz, Al-Habib Uqbah, para asatid, bapak-bapak, para pemuda, para santri, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, berkhusus teristimewa yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, Sohibul Bait Bapak Ustadz Muhammad Gunawan. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya, oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan, dengan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta, ikutan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para awliyaillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Iqlamu anna qira'atus salawat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadatun 'azimah. Perlu kiranya kita ketahui bahwasanya membaca salawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadatun 'azimatun, adalah merupakan ibadah yang agung, ibadah yang sama sekali sampai kapanpun tidak akan terkena riya. Karena kita bersalawat kepada Nabi, ibadah kepada Nabi bukan kepada Allah, tapi nilainya ibadah. Karena bersalawat kepada Nabi, kekasihnya Allah, adalah perintah Allah dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada
kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya ada iman, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan kepada Nabi dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Jadi bersalawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang agung. Sampai-sampai Allah saja, Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh alam semesta, bersolawat kepada Nabi. Dan seluruh para malaikat, baik yang ada di langit, di bumi, dan ataupun yang ada di mana saja, bersolawat kepada Nabi. Yuk kita lihat, ketika Allah memerintahkan sholat, pertanyaan saya, Allahnya sholat tidak? Para santri jawab, Allahnya sholat tidak? Tidak. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allahnya zakat tidak? Tidak. Ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan, Allahnya puasa Ramadan tidak? Tidak. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allahnya ibadah haji tidak? Masa Allah luar biasa. Ketika Allah memerintahkan kepada kita berselawat, Allahnya berselawat tidak? Bersolawat. Maka berselawat ini adalah merupakan ibadah azimah, ibadah yang agung, sampai Allah yang maha agung berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Masya Allah. Kata Nabi kita, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali, wahina yumsi asron, dan pada waktu sore hari 10 kali, apa kata beliau? Adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka niscaya ia akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Seluruh manusia pasti di hari kiamat sangat membutuhkan syafaat Nabi. Dan orang-orang yang di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi, mereka lah orang-orang yang akan selamat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita termasuk golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Itu kalau kita baca salawat pagi 10, sore 10. Apa kata Nabi tadi? Adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka ia akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli sholawat. Amin. Ahli la ilaha illallah. Kemudian di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina li akhiratihi wa salasina li dunyahu. Masya Allah. Kata Nabi,
barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam setiap hari 100 kali. Ngomong-ngomong ini para santri, setiap hari solawatnya dapat berapa ribu? 10 ribu? Berapa? 5 ribu? 1000? 500? 100? Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata beliau, dalam satu hari sebanyak 100 kali. Apa kata beliau? Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Niscaya Allah akan memenuhi 100 hajatnya. Hajat itu artinya kebutuhan. 100 kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah, akan diperkenankan oleh Allah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Di mana yang 100 hajat ini kata Nabi, sab'ina li akhiratihi, 70 hajat untuk akhiratnya, wa salasina li dunyahu, dan 30 hajat untuk dunianya. Maka oleh karenanya, siapapun yang punya hajat, baik hajat dunia, hajat akhirat, ingin dikabulkan, ingin dipenuhi oleh Allah, maka hendaknya lah dia selalu bersolawat kepada Nabi tiap hari minimal 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah itu aja baca tiap hari 100 kali. Itu baru mau dipukul, udah jadi ya. Tenang, sabar. Yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik bukan hanya kedudukannya sebagai sahabat Nabi, melainkan juga beliau pernah berkhidmah menjadi pelayan Nabi di rumah Nabi selama 10 tahun tanpa digaji, tanpa diminta oleh Nabi, keinginan sendiri karena beliau ingin membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, man sholla alayya fi yaumin alfa marrah, barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam satu hari sebanyak 1000 kali. Baca tuh solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali. Itu enggak lama, paling membutuhkan waktu antara 10 menit 15 menit. Kalau enggak percaya coba aja dulu. Tapi saya yakin para santri setiap hari selalu membasahi lidahnya dengan bersolawat kepada Nabi. Insya Allah kita bersolawat kepada Nabi, walaupun mengeraskan suara, dijamin tidak akan terkena riya. Betul? Solawat punya wudhu, nggak punya wudhu, tetap diterima. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, mau terlentang, tetap diterima. Yang nggak boleh kita bersolawat sambil terlentang. Boleh nggak? Enggak. Kan ada dua, ada terlentang, ada telentang. Kalau terlentang boleh nggak? Boleh. Boleh. Nangkara, bahasa Jermannya. Kalau telentang apa tuh? Keselak. Ya keselak, tang ditelen. Masa keselak sambil telentang? Gak bisa lah, keselak, batuk. Gak usah ngelentang lah, tulang ayam aja batuk, keselak. Nah kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam satu hari sebanyak 1000 kali, apa kata Nabi? Ini luar biasa nih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terstimulus dengan hadis ini, sehingga kita bisa mengamalkan tiap hari bersolawat kepada Nabi minimal 1000 kali. Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi, lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Maka orang tersebut tidak akan mati sehingga ia digembirakan dengan surga. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya
orang tersebut sebelum meninggal dunia, sebelum mati, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, akan mendapatkan akhbar jayyidah, akan mendapatkan kabar gembira, akan diperlihatkan kepadanya surga sebagai tempat kembalinya, sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum karena sudah melihat tempat kembalinya di surga. Nanti akan turun di saat ia sedang sakaratul maut, di saat ia sedang najah, sedang dalam keadaan proses dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, akan turun malaikat memberikan kabar gembira. Malaikat tersebut membeberkan sayapnya yang kanan, di mana di sayap kanan malaikat Jibril itu terdapat gambaran surga yang sangat indah, diperlihatkan kepada orang yang suka bersolawat, yang sedang sakarat. Dia tersenyum melihat, oh ini tempat kembali di surga. Dalam keadaan tersenyum, dia dicabut nyawanya, meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Kira-kira kita mau nggak seperti ini? Mau nggak? Manusia mati tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa sholawat, insya Allah matinya pun dalam keadaan bersolawat. Kalau kita biasanya main gaple, alhamdulillah jali, boleh jadi matinya pun dalam keadaan main gaple. Biasa mabuk, matinya pun mau. Lagi mabuk bawa motor, tabrakan juga. Alhamdulillah, amin. Yuk kita lihat ayatnya dalam Al-Quran surah 41 Fussilat 25 ayat 30. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini surat 41 surah 25 ayat 30. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menumbuhkan pendiriannya, niscaya akan turun kepada mereka malaikat seraya mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian untuk kalian. Yang terakhir, sekarang bulan Rajab sudah memasuki tanggal 20 Rajab, bertepatan dengan tanggal 8 Januari. Mumpung bulan Rajab masih ada, perbanyak bersolawat kepada Nabi. Sebab ketika Rasulullah pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, beliau diisrokan, dimi'rajkan, beliau di sana di langit dalam surga melihat sebuah pengawan. Kata beliau, ra'aitu lailatal mi'raji nahron. Pada malam aku dimi'rajkan, aku melihat sebuah pengawan. Ahla minat asal, airnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, airnya sangat segar, lebih segar daripada salju. Wa atyabu minal miski, airnya sangat harum, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, liman haja ya Jibril, untuk siapakah air ini? Qala malaikat Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, untuk orang yang bersolawat kepada Nabi di bulan Rajab. Yuk kita bersolawat dulu sebagai akhir dari tausiah al-baqiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
mereka bisa. Insya Allah bisa ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin nabiyillah. Salatullah, demikian dari akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih. Terima kasih. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.